Sepertinya masak sup daging aja deh. Rina, 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 kesini nak. Ibu panggil Rina, ada apa Bu? Begini nak, kan mama mau buat sup daging buat keluarga kita sama kamu. Nah, kamu beliin 3 kilo daging sapi sama 2 kresek sayur sop yang kamu beliin itu ya di pasar sekarang. Oke, siap Ibu. Oh ya, Rina belinya di pasar tradisional atau di supermarket ya Bu? Kamu bingung ya mau beli di mana? Kalau mama saran sih beli di pasar tradisional aja, soalnya lebih murah. Oke, kalau gitu Rina pamit berangkat dulu ya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran ekonomi mengenai peran pasar dalam perekonomian. Halo teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan di masa pandemi seperti saat ini. Pasti teman-teman sudah melihat adegan pertama di video ini yang memperlihatkan Ibu Siti dan anaknya Rani sedang membahas untuk memasak sup daging. Ibu Siti menyuruh anaknya Rani untuk pergi ke pasar. Pastinya teman-teman sekalian yang menonton video ini sudah pernah pergi ke pasar kan? Membeli sayuran, membeli ikan, membeli beras, dan lain-lain. Lalu, apa sih pengertian dari pasar itu? Apa peran pasar dalam perekonomian? Apakah pasar memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian? Yuk simak lebih lanjut di video ini. Dalam pembelajaran ekonomi kali ini mengenai peran pasar dalam perekonomian, ada beberapa kompetisi dasar dan indikator yang harus dicapai. Kompetisi dasar dalam video pembelajaran kali ini yaitu 3.4 mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Indikator-indikatornya adalah indikator yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian pasar dan jenis-jenis pasar. Indikator yang kedua adalah peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk struktur pasar dan ciri-ciri pasar. Indikator yang ketiga adalah peserta didik dapat mengidentifikasi peran pasar dalam perekonomian. Jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang disampaikan dalam video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rafida. Bersama saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu materi tentang pengertian pasar. Teman-teman ketika mendengar kata pasar, apa sih yang ada di benak teman-teman? Sebuah tempat atau sebuah transaksi jual beli? Ya, jawabannya benar. Jadi singkatnya, pasar merupakan tempat bertemunya antara pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, baik itu berupa barang maupun berupa jasa, di pasar tradisional maupun di pasar modern. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini pasar tidak hanya dilakukan secara langsung, baik oleh penjual maupun pembeli. Namun, sekarang telah ada teknologi yang mempermudah penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara online. Kemudian, suatu tempat tidak bisa dikatakan pasar apabila tidak memenuhi syarat-syarat berikut ini. Syarat-syaratnya apa sajakah? Yang pertama adalah adanya penjual dan pembeli, baik bertemu secara langsung maupun tidak langsung. Mengapa? Karena syarat ini merupakan syarat utama terbentuknya pasar. Tidak bisa dibayangkan bukan apabila dalam suatu pasar tidak terdapat pembeli atau mungkin hanya terdapat pedagang saja. Dan yang kedua adalah terdapat barang dan jasa yang diperjualbelikan. Dengan adanya syarat yang kedua ini, maka transaksi akan menjadi jelas karena ada sesuatu yang diperjualbelikan, baik itu barang maupun jasa. Syarat yang ketiga adalah terdapat interaksi, permintaan, dan penawaran antara penjual dan pembeli untuk menentukan kesepakatan harga. Nah, jadi baik penjual maupun pembeli, mereka sama-sama memiliki hak untuk menentukan harga. Syarat yang keempat adalah terdapat metode komunikasi antara penjual dan pembeli. Kalau di pasar mungkin kita bisa menemukannya secara langsung, misalnya melalui percakapan yang kita dengar antara penjual dan pembeli. Namun untuk teknologi yang berbasis e-commerce, maka komunikasi ini bisa dilakukan melalui via chatting. Selanjutnya tentang jenis-jenis pasar.
Pasar dalam perekonomian memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jenis-jenis pasar berdasarkan karakteristiknya ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, pasar menurut wujudnya. Pasar menurut wujudnya dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah pasar konkret atau pasar nyata. Pasar konkret merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara langsung. Contoh dari pasar konkret ini antara lain pasar tradisional, swalayan, pasar buah, pasar ikan, dan pasar sepeda. Yang kedua adalah pasar abstrak. Adalah pasar yang proses interaksi antara penjual dan pembeli untuk menyepakati harga tidak dilakukan secara langsung. Contoh dari pasar abstrak ini antara lain adalah jual beli secara daring atau online, layanan pemesanan tiket secara online, atau juga telepon dan layanan pesan antar makanan atau delivery order. Karakteristik pasar yang kedua dibedakan berdasarkan jenis barang yang diperdagangkan. Bentuk pasar berdasarkan jenis barang yang diperdagangkan dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang hasil produksi atau barang jadi atau siap jual dan siap dikonsumsi. Contoh dari pasar barang konsumsi ini antara lain pasar ikan, pasar beras, pasar sayuran, serta pasar pakaian. Yang kedua adalah pasar barang produksi, yaitu pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi. Contoh dari pasar faktor produksi ini antara lain pasar sumber daya alam, pasar tenaga kerja, dan pasar modal. Halo teman-teman, nama saya Inan Sukmawati. Bersama saya kita akan mempelajari mengenai struktur pasar. Struktur pasar yang pertama adalah pasar barang atau pasar output. Berdasarkan struktur pasar barang, banyak terdapat di lingkungan tempat tinggal kita loh. Sebagian pasar barang atau pasar output ini terdapat di wilayah tertentu yang merupakan jenis pasar barang. Berikut pengkelompokan pasar barang berdasarkan strukturnya. Pasar yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ini merupakan bentuk ideal dalam sebuah perekonomian. Dalam pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual dan pembeli. Harga yang terbentuk dalam pasar ini berdasarkan mekanisme pasar, yaitu melalui tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Lalu, apa sih ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna? Ciri-ciri dari pasar persaingan yang sempurna antara lain yaitu yang pertama, harga ditentukan berdasarkan mekanisme pasar. Penjual dan pembeli disebut sebagai penerima harga atau price taker. Yang ketiga adalah penjual mudah masuk dan meninggalkan pasar. Barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Terdapat penjual dan pembeli dalam jumlah yang besar, serta penjual dan pembeli memiliki informasi lengkap mengenai barang yang diperjualbelikan. Contoh barang yang diperjualbelikan di pasar persaingan sempurna antara lain yaitu barang seperti beras, gandum, kentang, dan lain-lain. Jenis pasar yang kedua yang termasuk dalam struktur pasar yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan bentuk pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang tidak seimbang. Artinya jenis pasar ini hanya memiliki penjual terbatas tetapi pembelinya sangat banyak. Apa saja sih contoh-contoh dari pasar persaingan tidak sempurna yaitu pasar monopoli, oligopoli, monopolistik, dan monosotni. Saya Aisyah Kijines Mawati, saya akan menyampaikan materi tentang mengidentifikasi peran pasar sendiri di Indonesia. Maka dari itu saya akan membahas tentang peran pasar di dalam perekonomian di Indonesia yang terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi saya akan membahas tentang peran pasar bagi para produsen. Ada beberapa poin yang bisa Anda cermati, diantaranya yaitu 1. Produsen mudah mempromosikan barang ataupun jasa yang mereka tawarkan ke konsumen. Yang kedua, mereka akan mudah mencari bahan-bahan produksi.
Yang ketiga, mereka akan mudah menjual barang-barang ataupun jasa yang mereka tawarkan kepada para konsumen. Barang pasar bagi para konsumen. Ada beberapa poin juga yang bisa kalian dapatkan kali ini. Yang pertama, konsumen dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, konsumen sendiri dapat memenuhi barang yang mereka butuhkan atau mereka inginkan saat ini. Yang ketiga adalah konsumen dapat menawarkan sumber daya yang mereka miliki saat ini. Setelah membahas tentang peran pasar bagi para produsen dan konsumen, maka saya akan membahas tentang peran pasar bagi pemerintah. Ada beberapa poin penting yang bisa kalian cermati. Yang pertama, pasar sendiri ini menjadi sumber pendapatan nasional. Yang kedua adalah pasar sendiri ini mampu membantu proses pembangunan di Indonesia sendiri, layaknya pembangunan jalan maupun pembangunan bandara nasional maupun internasional. Nah, teman-teman, bagaimana pembelajaran mengenai pasar di video kali ini? Seru dan mudah, bukan? Semoga setelah menonton video ini, teman-teman dapat lebih mudah membedakan pasar-pasar yang kalian temui di kehidupan sehari-hari ya. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Belajar ekonomi itu mudah dan menyenangkan. Sampai jumpa!